Selamat pagi bagi kita semua, warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-165, 2023. Sebelum kita memulai karya kita hari ini, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam hari ini tertulis dalam kitab Matius pasal 19 ayat yang ke-29. Demikian tertulis. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, anak-anak, atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. And whoever has left houses, or brothers, or sister, or father, or mother, or children, or fields for my sake will receive 100 times as much and will inherit eternal life. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema yang akan kita renungkan pada hari ini ialah upah mengikut Yesus. Upah mengikut Yesus. Nah, hari ini dilatar belakangi atas Yesus menjawab pertanyaan salah seorang muridnya, Petrus, yang bertanya mengenai upah bagi mereka yang meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Dalam jawabannya, Yesus menyatakan bahwa setiap orang yang meninggalkan rumahnya, keluarganya, atau harta miliknya karena Yesus akan menerima penggantian jauh lebih besar di dunia ini dan hidup yang kekal di akhirat. Nah, pernyataan Yesus ini mencerminkan ajaran Yesus mengenai upah bagi orang yang mengorbankan segala sesuatu untuk mengikutinya. Yesus menekankan bahwa setiap orang atau setiap penderitaan atau pengorbanan yang ditanggung oleh para pengikutnya tidak akan sia-sia. Tetapi mereka akan memperoleh imbalan yang melimpah dari Allah. Nah, jadi penekanan pada 100 kali lipat adalah suatu ekspresi yang digunakan Yesus untuk menunjukkan kekayaan dan berkat yang melimpah bagi mereka yang mengorbankan segala sesuatu untuk mengikutnya. Hal ini bukanlah tentang kekayaan materi yang diperoleh kembali secara harfiah, melainkan upah, berkat, dan dukungan Allah yang melimpah dalam hidup ini. Nah, selain itu, Yesus juga menjanjikan hidup yang kekal bagi mereka yang mengorbankan segala sesuatu untuknya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa imbalan yang diterima para pengikut Yesus tidak hanya bersifat sementara atau bersifat duniawi saja, tetapi juga termasuk kehidupan yang kekal bersama Allah di akhirat. Nah, pernyataan ini menekankan pentingnya kesetiaan dan pengorbanan dalam mengikut Yesus. Yesus ingin mengajarkan bahwa pengikutnya harus siap melepaskan apapun yang menjadi penghalang untuk mengikutnya
hidupnya sepenuhnya. Upah dan hidup yang kekal yang dijanjikan merupakan anugerah Allah bagi mereka yang memiliki iman dan komitmen yang tulus kepadanya. Pertanyaan kita sekarang ialah, apa maksud dan tujuan penulis Matius dalam menyatakan pentingnya mengorbankan segala sesuatu untuk mengikut Yesus, serta upah dan imbalan yang akan diterima oleh para pengikutnya? Maksud dan tujuan yang pertama, jika kita baca teks hari ini, pertama untuk menekankan bahwa ketika seseorang bersedia meninggalkan segala sesuatu yang dianggap berharga di dunia ini demi mengikut Yesus, Allah akan memberikan penggantian dan imbalan yang jauh lebih besar. Kalau kita kehilangan harta, akan diganti harta. Jika kita kehilangan keluarga, kita akan diberi keluarga. Jika kita kehilangan jabatan, Tuhan akan memberikan posisi. Jika kita kehilangan harapan, Tuhan akan beri harapan. Semua akan dikembalikan oleh Tuhan. Meskipun orang mungkin harus melepaskan hubungan keluarga, kehilangan harta, atau tempat tinggal, tetapi mereka akan memperoleh 100 kali lipat di dunia ini dan hidup yang kekal di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, apa maksud dari pernyataan Yesus hari ini, upah mengikut Yesus? Yang kedua, untuk menguatkan iman dan memberikan penghiburan kepada para pengikut Yesus. Jadi untuk menguatkan iman kita dan memberi penghiburan kepada pengikut Yesus. Penulis Matius ingin menyampaikan bahwa pengorbanan yang dibuat dalam mengikut Yesus tidak sia-sia. Meskipun ada kesulitan dan pengorbanan yang akan mungkin terjadi, tetapi Allah akan memberikan berkat penggantian yang melimpah bagi mereka yang setia, taat kepadanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, maksud dari pernyataan bahwa Yesus akan memberikan upah bagi para pengikutnya untuk mengingatkan kita akan prioritas yang benar dalam hidup ini. Itu yang ketiga. Untuk mengingatkan kita akan prioritas yang benar dalam hidup ini. Yesus mengajarkan bahwa hubungan dengannya harus menjadi yang terpenting. Hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi yang terpenting. Bukan hubungan keluarga, bukan hubungan jabatan, bukan hubungan kerja, bukan hubungan masyarakat, bukan hubungan intim dengan yang lain. Tetapi hubungan kita dengan Yesus, hubungan kita dengan Allah Bapa, hubungan kita dengan Roh Kudus, itu yang terpenting dalam hidup kita. Bahkan melebihi hubungan keluarga, melebihi hubungan harta benda yang kita miliki. Maksudnya adalah agar orang tidak terikat terlalu kuat pada hal-hal duniawi yang bisa menghalangi mereka dalam mengikut Yesus. Tetapi kita terikat terlalu kuat dengan Yesus, dengan Allah Bapa, dengan Roh Kudus, dengan Tritunggal. Itu prioritas yang benar dalam hidup ini. Jadi yang pertama maksudnya ialah untuk menekankan ketika seorang bersedia meninggalkan segala sesuatu, maka Tuhan akan memberikan penggantian yang lebih besar. Yang kedua tadi untuk menguatkan iman dan memberikan penghiburan kepada para pengikut Yesus. Yang ketiga tadi soal mengingatkan kita akan prioritas yang benar dalam hidup ini. Pertanyaan yang terakhir yang kita lihat dari teks ini ialah apa yang perlu kita renungkan dari nats hari ini? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari nats hari ini. Yang pertama, kita butuh pengorbanan dalam mengikut Yesus. Jadi orang yang mengikut Yesus itu harus berkorban. Harus memberikan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Pernyataan ini menekankan pentingnya bersedia berkorban kepada Tuhan. Berkorban segala sesuatu yang dianggap atau kita anggap berharga bagi kita.
keluarga, harta, jabatan, kuasa, tinggalkan dalam rangka mengikut Yesus. Artinya meninggalkan bukan berarti nanti kita akan meninggalkan istri anak kita, meninggalkan keluarga kita. Bukan. Artinya keluarga itu tidaklah yang lebih prioritas, tetapi Yesus itulah yang lebih prioritas. Itu maksudnya. Sehingga Yesus mengajarkan kita tentang kesediaan untuk melepaskan kenyamanan. Kenyamanan itu harus kita lepaskan. Hubungan keluarga. Jadi jangan lebih mengutamakan keluarga. Lalu harta benda yang mengikat kita ini. Di mana hartamu di situ, hatimu sekarang. Kalau kita punya harta, jangan hati kita di sana, tapi hati kita harus melekat kepada Yesus. Segala sesuatu yang mungkin menjadi penghalang dalam hidup kita, karir kita. Mengapa tidak pergi ke gereja, beribadah, berdoa? Ya sibuk aku karena aku sering di luar kota, karena pekerjaanku. Hei, hati-hati. Pekerjaan itu datang dari Tuhan. Jadi jangan ikatkan dirimu ke sana. Nanti bisa saja Tuhan menarik pekerjaanmu, posisimu, jabatanmu daripadamu. Tetapi utamakanlah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Hal ini menuntut komitmen untuk pengorbanan yang tulus sebagai pengikutnya. Itu yang pertama, butuh pengorbanan dalam mengikut Yesus. Yang kedua, mengikut Yesus itu punya upah yang melimpah. Yang kedua, mengikut Yesus itu punya upah yang melimpah. Tidak hanya ikat upah yang jasmania, tapi upah kekal di surga. Yesus menjanjikan penggantian yang melimpah bagi mereka yang meninggalkan segala sesuatu demi namanya. Meskipun pengorbanan tersebut mungkin terasa berat dan menantang, Allah berjanji memberikan 100 kali lipat penggantiannya di dunia ini. Upah ini dapat berupa berkat materi, bisa hubungan yang mendalam dengan sesama pengikut Yesus, dan hadirat Allah yang nyata dalam hidup kita. Jika hadirat Allah nyata dalam hidup kita, maka segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Nah, pernyataan ini mengingatkan kita bahwa Allah melihat dan membalas setiap tindakan pengorbanan yang kita lakukan karenanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengorbanan akan menghasilkan hidup yang kekal. Jadi kalau kita mengorbankan hubungan keluarga, mengorbankan pekerjaan, harta benda, jabatan, dan apapun yang kita miliki sekarang akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi upahnya hidup yang kekal. Nah, pernyataan itu juga menekankan bahwa pengikut Yesus akan memperoleh hidup yang kekal di surga. Imbalan tidak hanya bersifat sementara di dunia ini, mengembalikan harta, mengembalikan keluarga, mengembalikan jabatan, tetapi termasuk kehidupan yang kekal bersama Allah. Ini mengingatkan kita bahwa hidup ini sementara. Hidup ini adalah sementara. Tidak kekal. Jadi hidup ini karena sementara, maka lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Jadi prioritas yang benar ialah mempersiapkan diri untuk hidup yang kekal di hadapan Allah. Jadi hidup ini adalah kesempatan sementara di dunia ini. Kita punya kesempatan 70 tahun, 80 tahun. Maka pakai kesempatan ini untuk meraih hidup yang kekal. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, jadi kesempatan ini tidak akan terulang. Selagi ada kesempatan, ambil kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus memiliki prioritas yang benar. Jadi semua hidup ini punya skala prioritas. Tapi prioritas yang benar ialah melayani Tuhan. Prioritas yang benar ialah memuliakan Tuhan. Prioritas yang benar ialah memuji, menyembah Tuhan. Kita jangan terikat pada hubungan keluarga saja. Jangan terikat pada benda, milik, harta kita. Jangan terikat pada hal-hal dunia saja. Tapi terikatlah dengan Yesus. Terikatlah dengan Allah Bapa. Terikatlah dengan Roh Kudus. Itu yang penting. Sehingga pernyataan ini mengingatkan kita bahwa hubungan dengan Kristus harus menjadi yang terpenting. Harus menjadi prioritas yang benar. Bahkan melebihi hubungan keluarga yang terdekat. Melebihi hubungan harta. Melebihi hubungan jabatan dan
kuasa. Ini yang penting. Saya ulangi, apa yang perlu kita renungkan dalam kesempatan hari ini, dalam renungan hari ini. Upah mengikut Yesus. Yang pertama, kita butuh pengorbanan dalam mengikut Yesus. Yang kedua, kita mengikut Yesus itu punya upah yang melimpah. Yang ketiga, mengikut Yesus itu butuh pengorbanan yang akan menghasilkan hidup yang kekal. Dan yang keempat, kita harus memiliki prioritas yang benar untuk mengikut Yesus. Karena itu, hiduplah dengan memiliki hubungan yang terikat dengan Kristus, dekat dengan Kristus. Jangan terikat dengan keluarga, harta benda, karena kita tidak akan tinggal selama di dunia ini, tapi kita ketika terikat dengan Kristus, kita akan terikat selamanya di sorga. Jadi upah yang melimpah, harapan hidup yang kekal, itu yang terpenting dalam hidup kita. Kita punya kerinduan kehadiran Allah memberikan penggantian atas apa yang kita tinggalkan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena upah kami kekal di sorga. Kendati kami harus meninggalkan hubungan keluarga, hubungan harta, hubungan jabatan kuasa, tapi kami harus memprioritaskan punya hubungan dengan Kristus, melekat dengan Kristus, dan bersama Kristus. Jika kami memprioritaskan Kristus, maka Tuhan akan mengembalikan berkali lipat, bahkan 100 kali lipat apa yang kami tinggalkan di dunia ini. Engkau akan memberikan pemulihan keluarga, memberikan jabatan kuasa dan berkat yang berkelimpah. Hadirat-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Mampukan kami mengerti memahami firman-Mu, sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal dan memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat berkarya untuk Tuhan. Horas, horas, horas.